sekarang ini pilihan olahraganya memang yoga juga, cuman aku tuh kayak menjalankan 6.000 steps per hari gitu. Itu aku anggap sebagai quality time aku sama bayiku, karena Oke, hai semuanya. Di sini ada Anin, ada Kak Aya, ada Karina. Halo everyone. Hai semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi leyeh-leyeh, dalam kondisi santai, namun tetap berjaga-jaga. Tapi yang penting adalah semuanya sedang bersama dengan kesayangan. Itu yang paling penting ya. Kuat puasanya ya. Ya, kuat puasanya, betul, itu yang paling utama. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir hari ini. Selamat datang juga di The Parent Story Podcast. Ini adalah sebuah podcast persembahan dari Parent Story yang akan ngebahas segala sesuatu tentang parenting. Jadi ceritanya hari ini, Anka Tama yang bertugas, boleh manggilnya Anka aja yang jadi host hari ini. Dan aku akan ngobrol banyak-banyak banget deh. Pokoknya aku akan nanya-nanya, aku akan ngulik-ngulik sama Andin, sama Kak Aya, sama Karina juga. Semoga nanti yang mendengarkan podcast ini tentunya bisa dapat banyak hal yang berfaedah dari obrolan kita hari ini ya. Amin. Oke, amin. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas soal being pregnant in your 20s, 30s and also 40s, yang mana hampir setiap perempuan kayaknya kalau dibilang soal kehamilan, soal ingin punya anak, kayaknya semua wanita, semua perempuan juga pasti menginginkannya. Cuman memang kadang tidak sesuai dengan seperti tujuan atau mungkin tidak seperti arahan di awal, mungkin ada sedikit halangan juga atau apapun. Cuman tetap sebagai seorang wanita untuk kita diberikan keistimewaan dengan bisa hamil, bisa menjalani proses kehamilan, itu adalah satu hal yang harus kita syukuri dan juga sebuah keistimewaan tentunya. Makanya mungkin kadang proses kehamilan juga bisa dibilang ada yang gampang ya kan proses kehamilannya, ada juga yang struggle. Nanti kita akan bahas cukup detail, terutama bersama dengan narasumber kita hari ini. Terutama kita juga nggak terpatok sama usia, makanya tadi dari 20s, 30s, 40s semuanya akan coba kita ulik seperti apa sih, ada bedanya nggak sih proses kehamilan di umur yang berbeda-beda. Bersama dengan saya hari ini sudah hadir bintang tamu kita. Sekali lagi aku akan berikan applause virtual untuk Anin Aisyah dan Kawa. Lalu ada Karina Salim juga. Hai Karina. Hai. Juga Andi Soraya atau Kak Aya yang juga sudah bergabung. Oke, ini meskipun kita jauh-jauhan gini, semoga nanti obrolan kita terdengarnya tetap dekat ya. Oke, harus. Nah, ketiga bintang tamu kita hari ini itu akan berbagi cerita dan juga pengalaman tentang masa kehamilannya. Sepertinya tadi juga sudah Anka sounding di awal. Untuk itu mungkin aku mau langsung ngobrol aja sama yang pertama adalah Karina. Hai Karina. Hai Anka. Apa kabar kamu? Kabar baik, alhamdulillah. Lapar sih sebenarnya. Lapar sih bener. Ini kebetulan take-nya pas hari pertama puasa gitu ya. Jadinya berasa banget lumayan kerjaan pertama di siang hari tapi sambil berpuasa gitu ya. Iya, Karina gimana sih, kecil lagi apa sekarang? Lagi sama papanya di luar, lagi main. Aman ya berarti ya? Aman. Tapi nggak tahu sih, mungkin dalam beberapa menit akan ada suara Iya. Oke, jadi karena sesama ibu-ibu, sama mama udah paham banget, kita juga lama-lama, tapi semoga ini kita dapat semua yang mau kita obrolin ya. Oke, untuk Karina dulu, untuk kamu waktu itu ketika hamil di usia 20-an Karina, itu tuh lancar nggak sih waktu itu, atau ada drama-drama lucu gitu nggak sih? Pastinya sih nggak lancar, bukan yang nyaman. Kalau aku bilang nggak enak, takutnya nggak bersyukur, karena aku juga punya teman yang benar-benar ngelaluinnya tuh sakit ya, apa sih yang pre-eclampsia ya, dari awal kan mereka udah ngerasain tuh dari kehamilan awal, dari bulan-bulan awal udah nggak enak. Kalau aku makanya kalau aku bilang nggak enak, takutnya jadi kualat juga. Cuman yang pasti aku merasakan sangat tidak nyaman. Aku tuh nggak bisa makan apapun yang aku suka pun nggak bisa masuk sampai usia berapa Karina? Sampai 7 bulan. 7 Jadi bulan. aku malah turun berat badan terus. Katanya berat badan anakku malah setiap bulan
kurang terus, akhirnya aku sampai dikasih susu apa ya lupa deh, yang ngebuat aku langsung naik 22 kilo dalam 2 bulan. Jadi aku sampai 20 ya, padahal sampai 7 bulan tuh aku naiknya, aku sempat turun naik, totalnya sampai 7 bulan aku cuma naik 2 kilo. Terus habis aku minum susu itu aku naik 22 kilo gitu, karena aku nggak bisa makan sama sekali. Mungkin Karina boleh maaf tadi dari usia 7 bulan kemudian sampai akhirnya kamu melanjutkan untuk tetap minum susu itu sesuai anjuran dokter, tapi tetap untuk menu-menu yang dikasih sama dokter waktu itu menurut kamu juga masih tetap kurang ngena gitu ya kamu, karena kamu masih mual-mual terus Karina. Nggak enak banget pokoknya, pusing bangun tidur tuh nggak mood, pusing kepala tuh berat, terus aku kebetulan selama aku hamil sampai H-2 minggu aku lahiran tuh aku masih syuting full ada di salah satu televisi swasta, sitcom gitu, dan aku syuting seminggu 4 hari, dan itu setiap hari dari pagi sampai malam. Itu sampai aku hamil gede aku masih syuting. Jadi memang akhirnya karakter aku di situ dibuat aku hamil. Jadi aduh gak enak banget. Pada saat itu aku udah gak mikirin olahraga atau gimana pun. Di pikiran aku hanya aku struggle, aku bisa tetap makan dan bertahan di lokasi syuting. Udah itu aja. Iya itu sih. Jadi cukup struggle ya Karina untuk kamu sendiri waktu hamil di usia 20-an. Oke. Nanti kita lanjut bertanya-tanya lagi sama kamu Kar. Tapi ini aku pengen nanya dulu sama Andien yang juga sekarang sedang mengandung. Anak kedua. Congratulations ya. Iya. Ya ampun. Mana coba baby bumpnya kelihatan tuh kayaknya sedikit. Kelihatan ya sedikit nih. Itu dia. Halo. Selamat kan. Berapa bulan sekarang Andi? Thank you. Sekarang udah masuk trimester ketiga. Oke. Gimana bedanya dari Kawa ke baby number 2? Beda sih, banyak banget bedanya Kak. Mungkin waktu Kawa, karena aku kayak waktu awal banget hamil tuh aku masih belum tahu banyak gitu ya. Jadi memang itu awal proses untuk memberdayakan diri gitu. Tapi dari pas Kawa sampai pas yang sekarang ini kan berarti udah 3 tahun berlalu tuh, udah cukup banyak ininya belajarnya gitu kan. Pas hamil mungkin jadi sebenarnya tahu bahwa kayak senternya tuh jadi bukan pada kehamilannya, justru kayak pada menyelesaikan kayak memproses diri akunya gitu. Terus ya kalau perbedaan banyak banget. Jadi kayak waktu Kawa aku lebih banyak makan yang kalau materialistik gitu ya. Waktu waktu Kawa aku lebih banyak makan daging. Kayak sekarang aku jadi plant based gitu. Sama rasanya apa? Maksudnya reaksi di tubuh kamu jadi jauh lebih nyaman ketika kamu plant based gitu atau gimana? Ya waktu awal banget tuh sebenarnya aku kayak makan daging muntah gitu, makan ayam muntah, terus akhirnya kayak aku mencoba untuk makan sayur nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku pikir kayak oke, tapi gue harus kayak proteinnya dari mana gitu kan. Jadi waktu awal masih pescatarian, cuman akhirnya pas aku konsul ternyata nggak apa-apa gitu being vegan untuk di masa kehamilan tuh kayak ada substitusinya gitu. Jadi akhirnya ya udah sekarang jadi vegan. Nice. Jadi ini kehamilan vegan pertama kamu, wah luar biasa sih. Itu bawaan orang kali ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal kalau plant based gitu sebenarnya juga banyak banget pilihan, maksudnya bisa digantiin untuk protein. Betul. Maksudnya kita kan selama ini mikir, aduh ya ampun tanaman, tumbuhan masa iya, tapi ternyata bisa banget gitu. Bisa banget, bahkan untuk orang-orang yang kayak pada bodybuilder gitu pengen bulking pakai maksudnya mereka vegan pun bisa gitu sebenarnya. Terus ya kayak pilihan olahraga gitu-gitu beda banget sama dulu waktu hamil pertama. Iya, aku soalnya bisa nonton di Netflix Game Changer. Itu menceritakan, wah itu the best banget, asli harus pelan-pelan. Tapi kalau untuk aku sendiri cuman Andien hebat sekali kamu. Kalau Kak Aya sendiri, Kak Aya gimana Kak Aya? Kamu tuh kalau kamu pertama
Kamu pertama coba makan pecel aja dulu terus itu selama setahun. Sepertinya akan membantu. Kayak kamu hebat sekali, kayak udah 3 anaknya hamil waktu usia 20, kemudian 30-an. Terakhir kamu melahirkan di usia 41 ya kayak. Terus cantiknya masih kayak gini ya Allah. Bisa gitu ya, luar biasa. Saya gimana Kak, kamu ceritain dong Kak waktu maksudnya journey pregnancy journey kamu waktu dari usia waktu 20-an, bedanya apa sampai yang pas 30 dan terakhir 41 masih melahirkan, amazing. Gimana Kak Aya? Amazing banget ya, tapi memang banyak sekali berbeda karena kalau umur 20 badan aku masih kuat. Ya, semangat masih ada. Benar. Jadi kita mau nyetir mobil misalnya, orang tua udah bilang jangan, hati-hati. Apalagi zaman dulu kan masih yang belum banyak matic tuh ya. Iya. Manual. Ya. Manual semua. Jadi orang tua takut, tapi kita bisa, kita berani. Dan nggak ada yang namanya capek ini, capek itu, nggak ada. Tapi di saat usianya udah 30 udah 30. Sedikit mulai capek. Tapi pas usia 40 itu bener-bener beda. Muka boleh muda, tapi ternyata di dalam tetap rentak, tetap jongkok berasanya ya Kak. Betul. Masih diragukan badannya gitu. Jadi gitu. Capek banget. Terus bawaannya perut tuh kayak berat banget. Makan bagus. Apa yang aku makan jadi, tapi jadi ke badan aku. Enggak kejanin. Gitu. Tapi kamu nggak ada problem masalah kesehatan apa sebenarnya waktu hamil kayak? Alhamdulillah sehat semuanya, gitu kan, terjaga. Biar kalau misalnya orang hamil itu kan jangan sampai dia diabetes ataupun hipertensi, itu berbahaya sekali gitu. Itu terjaga banget semuanya. Tapi mungkin karena faktor usia, akhirnya kan kalau usia 40 ke atas, 50 gitu ya, itu kan kita kesuburan juga udah tidak seperti usia muda. Ya. Terus vitalitas kita juga tidak seperti usia muda, sehingga yang kita kandung, janin kita itu juga kayak plasenta, semua tidak sempurna. Ya. Yang aku takutkan sama dokter takutkan saat itu justru kalau kehamilan beresiko adalah kelainan kromosom, kelainan genetik, bayi terlahir cacat dan lain-lain, kan itu banyak terjadi. Ya, jadi kan? Jauh lebih riski ya Kak ya? Lebih riski, gitu. Jadi pas sempat usia juga ya Kak? Aku pas kelahiran di trimester akhir lah, udah mulai bed rest. Jadi kelahirannya dibilang prematur juga enggak, tapi 3 minggu lebih awal itu aja. 3 minggu lebih awal. Dan jadi harus 8 bulan lebih gitu ya? Iya, dan harus disesar karena dari awal sampai akhir, udah sampai aku yoga, udah sampai jungkir balik, udah semua, udah rumah bersih aku pel. Ya tetap bayinya tidak mau balik. Jadi mau nggak mau karena sungsang, jadi harus sesar. Tapi untuk yang pertama dan kedua, Kak Aya waktu itu prosesnya normal atau juga udah sesar? Normal semua. Jadi ada kemungkinan itu ya? Kayaknya sangat tinggi untuk sesar di saat usia kalau kita mengandung di usia 40 ke atas. Baiklah. Lebih rentan seperti itu. Jadi Kak Aya, ya Andin ya, dan juga Karina berarti udah luar biasa berarti Kak Aya melewati nyawa, tapi ya udah 30 udah. Kita melewati semua itu, krisis itu pas kita ngelihat ada makhluk malaikat mungil itu kebayar semua, capek semua kebayar. Iya, dan kondisi fisik Kak sekarang kebetulan udah kayak 20 lagi nih kayaknya ya Kak ya. Sudah kembali lagi nih kayaknya. Terima kasih Kak Aya. Terus untuk Andin sekarang, ini Andin waktu itu kan kamu ngelahirin Kawa dengan cara water birth ya. Betul. Itu juga membuat semua orang tuh penasaran banget sama prosesnya. Terus bahkan mungkin ada yang mau ikutan juga melakukan proses water birth ketika melahirkan gitu. Ini rencananya untuk anak kedua kamu juga akan kayak gitu atau enggak, Din?
Rencananya sih begitu. Rencananya yang udah pasti sih home birth ya. Maksudnya kalau masalah waternya atau enggak, aku sih menyiapkan. Tapi itu benar-benar tergantung pada anaknya nanti di hari apakah mau dilahirkan di air atau gimana. Betul. Tapi kamu tetap home birth adalah pilihan kamu. Pokoknya apapun yang terjadi tetap home birth ya. Iya, soalnya sekarang ini juga kayak beberapa dari teman-temanku yang lagi pada hamil pun juga ngerasanya kayak mungkin lebih nyaman dan aman untuk melahirkan di rumah kalau dalam kondisi seperti sekarang. Iya, benar-benar. Iya sih ya, itu pilihan yang akhirnya kalau katanya Andin, ya kalau aku sih udah biasa lahiran di rumah ya gitu ya. Gitu. Semoga nanti lancar juga. Thank you banget Anka. Iya. Nah ini kalau rutinitas nih sekarang ya, kalau sekarang sih pasti semuanya lagi di rumah aja ya, baik Andin, Karina, Kak Aya juga gitu. Tapi waktu lagi hamil, kalau kita sedikit throwback mungkin untuk Karina sama untuk Kak Aya, ada yang berbeda nggak sih aktivitas rutinitas kalian gitu sebelum hamil dan sedang hamil itu gimana? Mungkin dari Karina dulu, boleh monggo. Ada yang berubah nggak ya? Sebelum hamil aku lumayan olahraganya cukup kencang dan aku kebetulan penari juga, aku kan nari balet. Jadi emang sebelum hamil di luar balet aku ikut kelas macam-macam, misalnya hari Senin ikut jazz ballet, Selasanya ikut hip hop, Rabunya nanti lari sama teman-teman, Kamisnya ikut kontemporer, nanti baru Jumat Sabtunya ikut balet gitu. Jadi lumayan setiap hari. Nah ketika aku mulai hamil, dari hamil 2 bulan pertama aku tuh nggak olahraga sama sekali. Jadi yang biasanya olahraga banget, terus nggak hamil aja kita tiba-tiba nggak olahraga kan pasti badannya nggak enak. Nah ini udah nggak enak, terus lagi hamil pula, terus mual pula. Jadi nggak tahu deh, aku sih ngerasainnya waktu itu pengalaman yang nggak terlalu nyaman gitu. Jadi tapi aku juga again yang nggak mau ngomong kayak gitu juga, takutnya nggak bersyukur karena mendengar tadi cerita dari Mbak Andi Soraya juga, ya gimana nanti kalau udah umur 30-40 gitu. Jadi ya mungkin kebetulan aja kali kemarin aku melaluinya tuh yang soalnya beda-beda ya, nggak tahu, aku mau nanya sama Andin juga sama Kak Aya gitu, kondisi fisiknya tuh kemudian, maksudnya nggak kondisi fisik aja ya, katakan ada yang beda, hamil pertama katanya biasa aja nggak berasa, mungkin sebutannya hamil badak ya kan, yang katanya tidak merasakan apa-apa, baik-baik aja, terus baru anak kedua rasanya beda lagi, begitupun anak ketiga. Kalau Andin sendiri anak pertama dan kedua, Kawa dan yang sekarang itu gimana bedanya? Maksudnya kamu mual-mualnya, proses-proses itu sama persis atau gimana dia? Iya, kayaknya kalau mual-mual memang cenderung ada di trimester pertama kan. Jadi aku merasa itu kayak proses yang memang harus dilalui aja gitu. Tapi kalau kondisi fisik jelas beda sih kalau menurutku. Padahal ini juga aku bukan yang, maksudnya waktu hamil pertama masih 30-an, yang kedua juga masih 30-an gitu. Cuman jadi kan waktu itu kan nyusuin kan sampai 2 tahun gitu. Jadi kayaknya badanku tuh belum kembali align gitu. Terus udah gitu harus udah diisi sama janin lagi gitu di badannya. Jadi akhirnya memang ada kayak kondisi fisik seperti kayak jadi yang sekarang muncul tapi di kehamilan pertama nggak ada, seperti simfisis pubis gitu misalnya. Ya jadi kayak tulang kemaluannya tuh sakit banget. Jadi sakit banget. Nah itu tuh karena memang aku kan juga emang gendong kan, maksudnya jadi kayak dari tulang belakang terus ini kalau nyusuin kan kadang gini, maksudnya udah aneh-aneh gitu. Belum tidur kan juga, kalau anaknya maunya nyusuinnya nyamping segala macam kayak gitu-gitu. Jadi emang badannya tuh waktu hamil pertama cenderung lebih ya masih bagus gitu semuanya, dari segi formnya kayak perutnya segala macam gitu, sehingga mungkin jadinya kehamilannya terasa lebih kuat gitu. Tapi kalau sekarang ini memang kayak banyak adjustment karena memang ya gitu, karena badannya sebenarnya udah nggak align, tapi ya udah harus diisi sekian kilogram lagi gitu di dalam. Sementara yang fondasinya sebenarnya belum
Iya. belum lurus lagi gitu. Tapi kamu lari 10K, Din. Boleh tepuk tangan yang meriah. Itu aduh bener gimana ya, mau nanya tuh gimana ya akhirnya kamu Gue juga bingung. Kamu bisa melewati itu, kamu hebat banget, Din. Iya, Itu struggle aku tadi kan emang bilang kayak pilihan olahraga aku tuh agak beda dari hamil yang pertama sama hamil yang kedua. Yang pertama tuh aku memang olahraganya cenderung pengennya tuh pilates terus gitu, yoga terus. Nah yang sekarang ini pilihan olahraganya memang yoga juga, cuman aku tuh kayak menjalankan 6.000 steps per hari gitu. Itu aku anggap sebagai quality time aku sama bayiku, karena kalau enggak kan selalu ada kawa kan di rumah gitu yang selalu, kalau aku yoga tuh dia selalu yang ibu nemplok sana nemplok sini gitu kan. Jadi aku pikir kalau aku jalan keluar gitu aku bisa sambil ngobrol-ngobrol segala macam ya. Dan ternyata waktu itu kayak sempet terjauh tuh dari kayak rumahku di Cilandak, terus aku jalan sampai Campville waktu itu. Terus ternyata bisa 7,5 kilo gitu. Terus ya udah akhirnya pas lagi ada event itu aku mencoba aja buat daftar. Ya, ternyata Wah keren amat kamu, Andin. Ya ampun. Jadi kamu kalau dibilang olahraga ya sebelum hamil, setelah hamil, kamu memang adalah person yang cukup komit untuk olahraga itu adalah keharusan. Sebenarnya gitu, sih mungkin bukan olahraganya ya Anka ya. Kalau yang dari aku sebenarnya bergeraknya gitu. Ada hari-hari di mana aku juga nggak keluar rumah gitu. Cuman karena kamarku di atas, jadi ya memang kayak naik turun tangga segala macem gitu. Pokoknya hal-hal yang emang aku anggap itu kayak ya intinya badannya bergerak aja. Iya, oke. Kalau Kak Aya sendiri Kak gimana Kak? Kamu waktu itu sempat maksudnya yang waktu hamil 20, kemudian hamil 30-an, lalu kemudian 40 bulan kemarin akhirnya lahiran gitu. Sempat diselipin olahraga nggak? Terus kalau misalnya iya, olahraganya beda-beda nggak Kak waktu pertama, kedua, ketiga gitu? Pertama, karena waktu anak pertama sih aku fisik lebih kuat. Jadi hamil kebo, anak kedua pun seperti itu, ya kan? Jadi nggak ada enak, nggak ada ini, nggak ada apa sama sekali. Tapi anak ketiga ini memang agak lebih rentan gitu ya. Aku tidur nih. Sebetulnya aku mau ngomong ini, cuma takut orang-orang pada nggak berani untuk hamil. Ini sharing aja lah ya. Karena setiap kehamilan berbeda-beda, ya. Cuma ini aja yang aku laluin. Di saat aku hamil usia 41 itu, aku tidur aja dari usia 5 bulan sampai mau kelahiran, aku nggak bisa lay down, nggak bisa tidur rebahan. Aku jadi ganjel bantal gitu. Dan benar-benar duduk, karena benar-benar seperti nggak bisa bernafas, sesak di leher. Aduh, itu nggak bisa, sesak banget. Sementara kalau dibilang bayinya nggak gede kok. Kylie itu kelahiran cuma 2,3. Nggak gede sama sekali. 8 bulan lagi waktu lebih, itu ya lahirnya, 8 bulan lebih. Jadi memang banyak sekali yang dirasa gitu. Jadi kalau untuk Andin hebat banget buat aku, dia bisa 6.000 step ya, itu hebat banget. Mungkin kalau aku naik tangga aja aku udah kelelahan. Jadi ya paling olahraga ringan, itu pun aku juga paling seminggu sekali gitu, karena emang gak kuat banget gitu. Terus ya cuman yoga hamil itu aja untuk membantu pernapasan dan untuk menyeimbangkan bayi aku. Hanya itu aja. Jadi tapi aku tanya, jangan-jangan Andin juga kalau misalnya lari-lari itu 6.000 bawa tasbih ya? Oke, kalian ayo kita pulang. Tak gitu ya, rajin bener, iya bener. Oke, baiklah. Ini mungkin yang lagi Ramadan ini kayaknya Mbak. Cocok maaf, nanti di Campville langsung buka puasa ya Din. Oke, baiklah. Jadi ini kembali untuk semua teman-teman, semua mama yang lagi mendengarkan Parent Story Podcast ini gitu ya, mudah-mudahan dapat insight yang cukup banyak bahwa saya sebenarnya tadi ya pada umumnya akhirnya yang penting adalah bergerak gitu ya. Maksudnya nggak harus olahraga yang heavy, tapi at least bergerak aja gitu. Meskipun Karina kondisinya waktu itu mungkin cukup struggle, tapi kamu tetap kerja, Karina. Kamu juga hebat banget masih kerja, meskipun itu akhirnya alur ceritanya dihamil-hamilin ya.
Tapi kamu tetap aja, maksudnya kamu melewati semua prosesnya. Andin juga kayak apalagi melewati semua proses itu dengan perjuangan masing-masing. Tapi at the end bahagianya tuh udah ya nutup semua struggle-nya masing-masing juga gitu ya. Ada tips yang mungkin ingin di-share ke semua mama yang lagi mendengarkan gitu, untuk mereka yang sedang menunggu buah hati atau mungkin juga sedang mengalami kehamilan yang juga tidak mudah seperti mungkin ada Karina yang tadi sempat mengalami itu. Ada tips yang mau di-share, mungkin boleh dari Karina dulu. Kalau aku sih paling lebih ke nggak usah ngebanding-bandingin sama orang lain. Mungkin yang tadi dari pengalaman Mbak Andi sendiri di umur 20-annya lancar banget, very smooth, beda banget sama aku gitu, dan beda banget juga sama Kak Andin yang gila banget kalau dengar cerita Kak Andin, semua olahraganya dari anak pertama sampai anak kedua ini yang aku tuh nggak bisa ngelakuin itu sama sekali. Jadi nggak tahu juga nanti aku anak kedua gimana. Jadi menurut aku nggak usah terlalu banyak membandingkan. Mungkin dengan ngeliat sosial media kan banyak public figure yang suka share pengalaman mereka juga pas udah hamil tiba-tiba udah langsung kurus banget dan membuat kita sangat insecure baru melahirkan. Gue kok gak kayak gini. It's okay, gak usah dibandingin, be yourself aja, dan percaya aja sama nature-nya kita tuh cantik pada apa adanya gitu. Yeah, of course. Pasti masing-masing mama, masing-masing ibu itu tuh punya kekuatannya masing-masing lah gitu, dan sudah disesuaikan dengan porsinya juga. Jadi gak ada yang lebih hebat, gak ada yang paling hebat, tapi ya lagi-lagi kita adalah ibu yang terhebat untuk anak kita gitu ya. Thank you banget Karina. Lalu Andin sendiri mau memberikan tips apa untuk teman-teman? Iya. Kalau dari aku, apa yang aku sadari selama 2 kali hamil ini, ternyata walaupun kehamilan itu adalah kita sebagai ibu itu mengandung bayi gitu, tapi sebenarnya kehamilan itu tuh adalah salah satu momen dimana kita itu kayak diberi privilege untuk reparent ourselves gitu. Jadi kan kayak selama ini sebenarnya mungkin kita terlahir dengan nature yang seperti apa, tapi akhirnya ternurture seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai ibu justru tidak mengenali diri kita sendiri, dimana ketika kita tidak mengenali diri sendiri akan lebih sulit untuk mengenali seperti apa anak kita nantinya gitu. Betul. Jadi sebenarnya aku bisa bilang waktu awal aku hamil yang pertama, aku menganggap ya senternya tuh memang bayiku gitu. Tapi begitu aku hamil yang kedua ini, aku baru menyadari bahwa ternyata kayak bayiku juga membutuhkan aku sebagai senternya gitu. Jadi ketika aku bisa mereparent myself gitu, mengenali diriku lagi, aku yakin manfaatnya juga akan banyak untuk anakku gitu nantinya gitu. Jadi aku berharap sih kayak mungkin kayak semua ibu-ibu yang sedang mengandung gitu bisa kembali mengenali dirinya sendiri, karena akan percuma semua informasi di luar sana, mau baca buku sebanyak apa, mau baca social media sebanyak apa, ataupun knowledge yang ada di luar sana, ketika kita tidak kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi akhirnya kita nggak tahu apa yang suitable buat kita. Nice, thank you banget Andin. Ini untuk yang lagi lihat IGTV, yang lagi dengerin podcast juga, ini pasti langsung iya juga ya gitu. Ada momen-momen, soalnya ketika kita jadi ibu, ketika kita jadi mama, itu tuh ada momen-momen kita tuh emang suka lost ya sama diri kita sendiri, karena terlalu fokus nyiapin yang terbaik untuk anak, tapi lupa sama diri kita sendiri kalau kita tuh harus nyiapin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, untuk Kak Aya sendiri, aku pengen tanya juga ke Kak Aya. Kak Aya gimana nih untuk bumil-bumil di luar sana, mama-mama yang akan struggle atau sedang struggle dengan kehamilannya? Ya, buat aku sangat merasa terberkahi ya waktu diberikan kehamilan di usia 40. Walaupun sebenarnya di luaran itu, di saat aku hamil, melahirkan, itu banyak suara-suara yang tidak baik. Yang artinya, kamu udah usia 40, anak kamu aja udah umur 20, ya kan? Kamu lahir lagi. Kalau netizen ya Mbak? Ya, kayaknya you have no right gitu. Entar dulu. Kehamilan itu hak semua orang, semua ibu.
Ya, dia mau umur 50, mau umur 60, itu hak dia untuk punya kebahagiaan. Ya kan? Jadi jangan pernah takut untuk hamil. Karena apa? Di saat usia kita sudah lebih matang dibanding kita dulu, kita menimbang bayi, mengasuh bayi itu lebih matang. Mungkin nanti akan terlihat, Karina mungkin 20, ada sedikit rasa yang bergejolak yang, kok capek, gue masih pengen ini. Ada, karena aku pun merasakan itu di saat usia 20. Tapi di saat usia 40, itu udah gak ada sama sekali. Ya aku cuma lihat cuma satu, lucu anak ini. Gue gak mau ini, diajak teman-teman ngopi-ngopi. Aduh enggak deh, lo kalau mau ngopi-ngopi di rumah gue, yuk gue bikin kopi. Yang penting lo main mateng, yang penting ada gue sebelah. Gitu. Lebih mateng. Udah lebih menikmati gitu. Jadi gak usah kita punya ketakutan. Tapi umur saya udah segini. Pikirkan kesehatan bayi di saat kandungan kita itu. Pikirin kandungan kita, gimana kesehatannya. Gitu. Itu aja. Jadi kesiapan mental aja. Kesiapan mental itu paling penting banget sih. Maksudnya masing-masing, pokoknya soalnya masing-masing juga punya concern atas kesehatan mentalnya masing-masing ya. Jadi sebenarnya kitanya sendiri juga harus nyari tahu apa sih yang bisa bikin kita tuh happy gitu. Mungkin fokus ke situ dulu, baru kemudian kita jangan lupakan juga ada amanah atau tanggung jawab yang dititipkan Tuhan sama kita gitu kita ya. Kita punya hak. Iya, betul. Yes, of course. Baiklah, ini obrolan singkat tapi padat juga, tapi juga sangat amat banyak banget ilmunya untuk semua mama yang lagi di rumah. Terima kasih banyak ya untuk Andin, untuk Karina, sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat, nanti bisa berkegiatan lagi selekasnya beres dari semua ini. Baiklah, kalau gitu mungkin ini adalah akhir dari sesi obrolan kita bareng-bareng. Saya lagi bersama dengan Karina Salim, Andin Aisyah, dan juga Andi Soraya mengenai being pregnant in your 20s, 30s, and also 40s. Semoga sekali lagi semua mama di rumah merasakan manfaat dari obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mama yang lagi hamil ataupun parents lainnya yang lagi dengerin podcast ini, lagi nonton IGTV-nya juga, untuk bisa dapetin informasi seputar parenting. Ini parents bisa langsung menuju ke website atau apps Parent Story dan juga klik Journey, karena Parent Story di sini menyuguhkan banyak banget informasi mengenai parenting, mulai dari ini nggak cuman ini aja, ada yang kesehatan juga, kemudian tentang tumbuh kembang anak, bermain aktivitas anak juga ada, karir dan keuangan di situ pun lengkap, dan ini semua terpercaya karena ini kita juga selalu bertanya langsung kepada pakarnya. Jadi sekali lagi selamat membaca untuk parents dan selamat kembali bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk The Parent Story Podcast. Sekali lagi, boleh kita tepuk tangan virtual? Thank you so much. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik dalam kondisi yang sehat. See you on the next episode dengan tentunya pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Gak kalah seru sama hari ini. Thank you so much once again. Saya Anka Tama pamit undur diri. Thank you. Terima kasih. Salam sehat ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Ketemu. Download aplikasi Parent Story sekarang.